Di tengah kota yang sibuk, ada sebuah penginapan tua yang dikenal dengan nama Penginapan Padarmo. Penginapan itu sudah berdiri sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Meskipun bangunannya megah pada masa jayanya, kini tampak kusam dan usang. Dengan dinding yang mengelupas dan lampu yang redup, seolah terlupakan oleh waktu. Penginapan Padarmo memiliki sejarah yang suram. Dulu, penginapan ini adalah tempat favorit bagi para pelancong kaya. Tetapi setelah terjadinya tragedi mengerikan pada malam tahun baru 1923, reputasinya berubah menjadi mimpi buruk. Sejak saat itu, kabar mengenai kejadian-kejadian aneh mulai beredar. Suara-suara misterius, perabotan yang bergerak dengan sendirinya, dan tamu-tamu yang menghilang tanpa jejak. Pada suatu malam yang gelap, seorang wisatawan bernama Hana tiba di kota itu mencari penginapan setelah perjalanan panjang. Ia sudah kelelahan dan penginapan Padarmo tampak menjadi pilihan satu-satunya yang masih buka. Meskipun ada sedikit keraguan, Hana memutuskan untuk memasukinya. Begitu melangkah masuk ke lobi, Hana merasakan udara yang dingin dan kental dengan bau busuk yang aneh. Lampu kristal di langit-langit bergoyang pelan, seakan ada angin yang menghembus meskipun tidak ada jendela yang terbuka. Meja resepsionis dihiasi debu tebal dan seorang pria tua dengan wajah pucat menyambutnya dengan senyum yang tidak wajar. Selamat datang, Nona. Anda menginap di sini? Tanya pria itu dengan suara serak. Matanya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Hana mengangguk dan pria itu memberinya kunci kamar dengan nomor 13. Yang terasa sangat janggal bagi Hana. Namun karena sudah terlalu lelah, ia hanya menganggap itu sebagai kebetulan dan naik ke lantai atas. Kamar yang diberikan padanya ternyata jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Dindingnya penuh dengan noda-noda hitam dan perabotan kayu tua tampak rapuh. Namun hal yang paling mencolok adalah lukisan besar di atas tempat tidur yang menggambarkan seorang wanita berpakaian vintage dengan tatapan mata kosong, seperti sedang menunggu sesuatu. Pada tengah malam, Hana terbangun karena suara langkah kaki yang aneh dari lorong. Ketika ia membuka pintu kamar, ia melihat sosok bayangan samar yang bergerak cepat melintas. Ia berlari ke arah bayangan itu
Namun, ketika sampai di ujung lorong, sosok itu sudah menghilang. Lalu, suara lirih terdengar, seolah ada seseorang yang memanggil namanya dari dalam kamar. Hana merasa ketakutan, namun ia mencoba untuk tidur lagi. Saat itu, ia mendengar suara bisikan halus di telinganya. Suara wanita yang memohon pertolongan. Suara itu terdengar semakin keras, seakan semakin dekat. Ketika Hana berbalik untuk melihat, ia terkejut mendapati sosok wanita dalam lukisan yang ada di kamarnya. Kini berdiri di depan tempat tidur dengan wajah yang sangat pucat. Mata wanita itu kosong dan mulutnya perlahan terbuka mengeluarkan suara jeritan yang mencekam. Hana berteriak dan berlari keluar dari kamar, melintas lorong-lorong sempit yang gelap. Namun, begitu ia turun ke lobi, ia merasa dunia sekelilingnya berubah menjadi kabur. Seolah ia terperangkap dalam dimensi yang berbeda. Pria tua yang tadi menyambutnya di resepsionis muncul di hadapannya. Tersenyum lebih lebar, namun kali ini dengan wajah yang tampak mengerikan. Tamu baru, selamat datang di penginapan. Anda tidak akan bisa keluar lagi, kata pria itu dengan suara yang jauh lebih dalam. Dengan gemetar, Hana akhirnya berlari keluar penginapan. Dan ketika ia menoleh, penginapan Padarmo yang dulu tampak besar dan menakutkan, kini telah berubah menjadi bangunan runtuh yang hampir hancur, seperti tak pernah ada kehidupan di dalamnya. Sejak malam itu, Hana tidak pernah lagi bisa mengingat detail lebih jauh tentang apa yang terjadi. Namun, desas-desus beredar bahwa siapapun yang menginap di penginapan itu akan terperangkap dalam lingkaran tak berujung, dihantui oleh arwah para tamu yang hilang dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Kini penginapan itu tetap berdiri di tengah kota, sebuah tempat angker yang mengundang rasa takut bagi siapa saja yang berani mendekat.